Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata pelajaran PPKN kelas 7. Kita hari ini akan mempelajari tentang bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya apa sih kalian belajar bab ini? Itu karena yang pertama, kalian harus mensyukuri perumusan Pancasila dan menghargai perumusan Pancasila, serta kalian tuh dapat menganalisis perumusan Pancasila itu seperti apa, serta kalian dapat melihat komitmen dan kalian dapat bertanggung jawab atas keputusan bersama, serta melihat komitmen dari para pendiri negara itu dalam merumuskan penetapan Pancasila. Di bab 1 ini, seperti kalian buat minggu lalu, kalian sudah membuat peta konsep ya. Di bab 1 ini kan ada 3 subbab, yaitu A, B, dan C. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang subbab A terlebih dahulu. Subbab A yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita akan mempelajari tentang perumusannya itu seperti apa sih, langkah-langkahnya dulu itu seperti apa, siapa saja yang mengusulkan, itu akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, pada 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942 orang Jepang itu datang ke Indonesia untuk menjajah negara Indonesia. Terus pada saat itu rakyat Indonesia itu menderita akibat kebijakan tentara Jepang. Penderitaannya itu mereka mengalami ada 3 penderitaan. Yang pertama kerja paksa, pengambilan paksa, serta perbudakan. Jadi mereka itu diminta dieksploitasi terus untuk bekerja secara paksa tanpa upah sepeser pun. Lalu setelah itu tanggal 1 Maret 1942 dibentuklah BPUPKI. Kepanjangan dari BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yaitu mereka itu bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena pada saat itu Indonesia itu diberikan janji kemerdekaan oleh Jepang setelah dibuatnya BPUPKI. Saat itu BPUPKI itu mengadakan 2 sidang. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini membahas tentang dasar negara Indonesia. BPUPKI itu sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Weddiodiningrat. Kepanjangan dari KRT itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat. Beliau adalah ketua dari BPUPKI itu. Dan Bapak KRT Rajiman Weddiodiningrat itu menyatakan perlunya suatu dasar negara. Lalu beberapa anggota itu menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara itu ada 3 orang, yaitu Bapak M. Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak I.R. Soekarno. Itu 3 orang itu. Yang pertama pada tanggal 29 Mei, Pak M. Yamin itu menyampaikan 5 usulan. Ini bisa kalian lihat di sini ada tampak wajah beliau. Usulannya Pak M. Yamin itu ada 5, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Terus pada tanggal 31 Mei Bapak Supomo itu menyampaikan 5 unsur dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, jadi keseimbangan antara fisik dan juga hati. Terus keadilan rakyat, seluruh rakyat harus mendapatkan keadilan serta musyawarah. Apabila ada berbagai masalah itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Itu adalah pendapat dari Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Terus yang terakhir tanggal 1 Juni 1945
Bapak I.R. Soekarno itu menyampaikan 5 dasar negara, 5 landasan kemerdekaan, yaitu yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 dasar yang disampaikan oleh Bapak I.R. Soekarno ini, beliau itu mendapatkan petunjuk dari seorang ahli bahasa bahwa kelima dasar negara ini dinamai oleh temannya itu, yaitu dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Artinya panca itu 5 dan sila itu asas atau dasar. Terus yang selanjutnya, Panitia 9 itu mengadakan rapat di kediaman I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka itu mencapai kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Jadi pada tanggal 22 Juni itu mereka ketok palu untuk sepakat tentang rumusan dasar negara. Pak I.R. Soekarno itu memberikan usulan tentang rumusan dasar negara itu dengan nama Mukadimah. Sedangkan Bapak M. Yamin itu menamakan Piagam Jakarta. Dan Bapak Sukiman Wirjosandoyo menyebutnya sebagai Gentleman's Agreements. Lalu BPUPKI tadi kan sudah menggelar sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, sidang yang kedua itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Lalu pada tanggal 14 Juli 1945, rumusan dasar negara disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta atau dalam alinea keempat rumusan dasar negara itu terdapat 5 sila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat-lihat, sebenarnya ini bedanya dengan Pancasila yang pertama adalah hanya sila pertama saja yang berbeda. Di sini ada kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, bisa kalian lihat di sini. Bedanya hanya itu saja. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI itu dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Kepanjangan dari PPKI itu yaitu apa, ada yang tahu? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau PPKI namanya Dokuritsu Junbi Inkai, kalau BPUPKI bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Josakai. Bedanya belakangnya ya, 1 Inkai, 1 Josakai. Terus Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom oleh Sekutu. Kotanya yang dijatuhi oleh bom yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda Indonesia. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Nah, itu adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah materi ini berlangsung, setelah video ini berlangsung, kalian silahkan komen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, absen, dan kelas kalian, karena itu adalah sebagai absensi untuk saya. Jangan lupa nama, absen, dan juga kelas. Dan
di kolom komentar, di kolom description box nanti juga akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Sekian, apabila ada pertanyaan kalian bisa langsung hubungi saya atau komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.